Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Lutfiana, NIM 24045014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan poster yang saya buat dengan judul Kejenuhan dalam Belajar. Mengapa siswa jenuh dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan adalah kondisi ketika seseorang mulai kehilangan motivasi, merasa lelah secara mental maupun fisik, dan mengalami kesulitan untuk fokus saat belajar. Biasanya, siswa yang mengalami kejenuhan ini terlihat tidak bersemangat, cepat bosan, dan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kejenuhan bisa muncul karena dua faktor besar, yaitu dari internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi rasa lelah, motivasi belajar yang menurun, dan manajemen waktu yang kurang baik. Siswa yang tidak mampu mengatur waktu dengan baik biasanya akan cepat kehabisan energi dan menjadi kewalahan. Selanjutnya, faktor eksternal berasal dari metode pembelajaran yang monoton, tugas yang menumpuk, dan lingkungan belajar yang kurang nyaman. Ketika suasana belajar tidak mendukung, siswa lebih merasa bosan, jenuh, dan tertekan. Bagaimana kita mengetahui seseorang mulai merasa jenuh belajar? Beberapa tanda yang biasanya muncul adalah: pertama, sulit berkonsentrasi; dua, cepat merasa lelah; tiga, kehilangan minat terhadap kegiatan belajar; dan yang keempat, dan jika dibiarkan, prestasi belajar dapat ikut menurun. Kejenuhan yang tidak ditangani dengan baik bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari, bahkan menurunkan rasa percaya diri siswa. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kejenuhan dalam belajar, yaitu pertama, menata jadwal secara seimbang agar waktu belajar dan waktu istirahat tidak saling berbenturan. Kedua, melakukan break kecil supaya otak punya kesempatan untuk kembali segar. Ketiga, menciptakan ruang belajar yang nyaman, karena lingkungan rapi dan tenang dapat meningkatkan fokus belajar. Dan yang terakhir, jika kejenuhan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, konseling dengan guru atau tenaga profesional bisa menjadi pilihan yang baik. Pada akhirnya, proses belajar itu tidak harus selalu cepat atau dikejar-kejar. Setiap orang punya ritme, kapasitas, dan cara belajarnya masing-masing. Di poster ini ada kalimat penutup, yaitu belajar itu butuh ritme, bukan terburu-buru. Dan itu benar. Kita perlu tahu kapan kita harus fokus, kapan kita harus berhenti, dan kapan harus memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas, mengatur waktu, mengenali batas, dan memberi jeda yang cukup dapat membuat proses belajar terasa jauh lebih ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semoga kita bisa belajar dengan ritme yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih menghargai diri sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.